Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dengan kitabnya Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan sedikit mempelajari hadis yang ke-160, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwasannya semacam ini adalah hukum jazai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala la yatimmu hatta tajtami syurutuhu wal mawani' tartafi. Suatu hukum tidaklah akan sempurna kecuali jika syarat-syaratnya dipenuhi dan pencegah-pencegahnya hilang. Selanjutnya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Qala rahimahullahu taala wa askanallahu fasihat jannatihi wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharaini anna du'a bainal adhani wal iqamati la yarudduhu Allahu ta'ala. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yaqbaluhu bi fadlihi wa karamihi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerimanya min fadlihi, karena keutamaannya, wa karamihi, dan karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa di antara adzan dan iqamah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan pencegah-pencegahnya ini terangkat, pencegah-pencegahnya hilang. Para ulama menjelaskan ketika kita berdoa ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Di antara adab tersebut yang pertama adalah dengan suara yang lirih, bisautil khafi, dengan suara yang lirih, bukan dikeraskan, bukan dengan berteriak-teriak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an, dalam keadaan berdp-dp, wa khufyah, dan suara yang lirih. Dalam hadis disebutkan bahwa
Nabi SAW mengatakan, sayati qaumun min ummati, akan ada suatu kaum di antara umatku yang mereka itu ya'taduna fit tuhur wad du'a, mereka akan melampaui batas dalam bersuci. Jadi ketika menggunakan air untuk berwudu, untuk mandi, ini berlebih-lebihan, dan juga berlebih-lebihan di dalam berdoa, berlebih-lebihan dalam berdoa. Di antara bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang dikeraskan, yang seharusnya suara tersebut dilirihkan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan dalam keadaan tadarru', berdebe-debe di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas di dalam berdoa, di antaranya adalah dengan suara yang tinggi, dengan suara yang dikeraskan, dengan berteriak-teriak, atau misalnya berdoa kemudian menyebutkan rincian sesuatu yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya Allahumma inni as'aluka qasral bayda, ya, qasral abyada an yaminil jannah, ya Allah saya minta qasral abyad, ya, istana yang berwarna putih, an yaminil jannah, dari sebelah kanan surga misalnya. Seperti ini tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa yang dipanjatkan oleh hati yang ghafilin lahin, hati yang lalai. Kita harus yakin bahwa apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Kalau tidak diberikan secara kontan di dunia, maka nanti akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Atau kalau tidak, maka akan dipalingkan dari kita sesuatu yang membahayakan pada diri kita, yang semisal dengan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersolawat, bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebelumnya disertai dengan sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan salawat dan salam dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar seseorang berdoa, langsung berdoa tanpa disertai dengan tamjidillah wassana alaihi, dan bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, kemudian mengatakan ajila hadza,
Maaf, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajila hada. Orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Summa da'ahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidillahi wassana'i alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang pujiannya. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang pujiannya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa. Setelah itu kemudian silahkan berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Ini adab yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Dengan suara yang lirih. Yang kedua, yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, bersalawat, bersalam kepada Nabi SAW, dan kemudian disertai pula dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah la yasta'jil. Seseorang tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selagi tidak tergesa-gesa. Yaqul, ia mengatakan da'autu kada wa kada falam yustajab li. Saya sudah berdoa kepada Allah SWT demikian dan demikian, namun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita berdoa kepada Allah SWT, maka kita itu hendaknya memiliki semangat untuk berdoa, hammud doa. Kita memiliki semangat untuk berdoa dan tidak perlu kita memiliki semangat agar doa kita dikabulkan. Sehingga kemudian akhirnya kita akan mengatakan da'autu kada wa kada falam yustajab li. Saya sudah berdoa demikian namun belum dikabulkan. Jika kita memiliki sikap seperti ini, justru malah ini merupakan penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua belah tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha malu lagi maha mulia. Yastahi idza rafa'a abduhu yadaihi an yaruddahuma sifran khaibataini. Apabila seorang hambanya mengangkat kedua belah tangannya kemudian mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Bapak yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya kita memperbanyak doa kita. Kita kalau istilahnya guru-guru kita dulu nyinyir dalam berdoa, ilhah dalam berdoa, tidak bosan mengulang dan mengulang doa yang kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah idza da'a ahadukum falyuksir fa innahu yad'u rabbahu. Jika salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah SWT, maka hendaknya memperbanyak
doanya. Artinya jangan bosan mengulang-ulang. Hari ini kita berdoa, besok kita berdoa lagi, besoknya lagi kita berdoa lagi. Demikian terus menerus kita mengulang dan mengulang doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah bosan. Kemudian juga hendaknya kita mengulang doa kita sebanyak 3 kali. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ulang 3 kali. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala mengulangnya 3 kali. Terus menawi panjenengan mempunyai hajat yang penting, panjenengan mengulang doa dengan sebanyak 3 kali. Umpamanipun panjenengan wonten kesulitan rezeki, kesulitan ya, mendidik anak kita dalam keadaan sulit untuk belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulang minimalnya 3 kali. Dan kemudian nanti ilhah juga dalam berdoa. Hari ini berdoa, besoknya berdoa lagi, besoknya lagi. Setiap waktu dan kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam berdoa adalah kita memulai untuk diri kita sendiri. Kita memulai untuk diri kita sendiri. Sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a du'aan ja'ala awwalahu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa menjadikan doa tersebut untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya Rabbi gfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Berdoa untuk diri sendiri, baru kemudian untuk orang lain, baik dari keluarga dekat kita ataupun orang yang bukan kerabat dekat kita. Kita mulai dengan diri kita sendiri, baru kemudian orang yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita berdoa dengan doa yang mengandung unsur dosa atau memutuskan tali silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yustajabu lahadikum ma lam yat'u bi ismin au qati'ati rahim. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selagi dia tidak berdoa yang mengandung unsur dosa dan memutuskan tali silaturahim, tali kekerabatan. Kemudian yang berikutnya adalah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita membagusi makanan, minuman dan pakaian kita. Artinya jangan sampai makanan kita berasal dari sesuatu yang haram. Minuman kita berasal dari sesuatu yang haram. Pakaian kita berasal dari sesuatu yang haram. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita
Ini merupakan sesuatu yang haram. Kita ingat sebuah kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ada seorang laki-laki yang dia berada dalam perjalanan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yutilu safar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan safar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebab dikabulkannya doa kita. Nabi SAW mengatakan salasu da'awatin la hijaba bainaha wa bainallah. Ada 3 doa yang tidak ada hijabnya antara doa tersebut dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan da'watul musafir, doanya orang yang musafir, wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdolimi, wa da'watul walid liwaladihi, dan doa orang tua terhadap anaknya. Orang yang musafir doanya mustajab asal safarnya adalah dalam ketaatan. Kemudian ath'atha akbara, laki-laki itu rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, berdebu. Kemudian yarfa'u yadaihi, dia mengangkat kedua belah tangannya. Semuanya ini Bapak disebutkan oleh para ulama merupakan sebab dikabulkannya doa. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdebe-debe menunjukkan bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam perjalanan pakaiannya lusuh, kemudian berdebu, ini merupakan sebab dikabulkannya doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengangkat tangan tadi sudah kita jelaskan, merupakan sebab dikabulkannya doa. Namun Nabi SAW mengatakan laki-laki tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan nutrisi yang masuk dalam tubuhnya haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, nutrisi yang masuk dalam tubuh kita berupa nutrisi yang haram merupakan penghalang doa. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan tentang kesahihannya oleh para ulama ahli hadis, Nabi SAW berkata kepada sebagian sahabat, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah, bagustilah makananmu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan, minuman, pakaian yang masuk ke dalam tubuh kita ini sangat berpengaruh terhadap dikabulkan atau ditolaknya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu atib mat'amaka takun mustajabad da'wah, perbagusilah makananmu, niscaya engkau akan dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian beberapa adab
dan juga sebagian penghalang dari doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab yang kita sebutkan tadi. Yang pertama apa, Pak? Dengan suara yang lirih. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, bersalawat, bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sebelumnya juga disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak tergesa-gesa. Bagaimana maksud tidak tergesa-gesa? Kita berdoa kepada Allah kemudian belum dikabulkan, kita katakan apa? Saya sudah berdoa namun Allah belum mengabulkan doa saya. Kemudian yang berikutnya apa? Mengangkat kedua belah tangan kita. Mengangkat kedua belah tangan kita. Tentunya ya di tempat-tempat yang memang kita disyariatkan untuk mengangkat tangan. Adapun di tempat-tempat yang kita tidak disyariatkan mengangkat tangan, seperti misalnya dalam sholat, nah ini buatan parang mengangkat tangan ya. Kemudian mengulang doa kita. Kemudian juga diantaranya adalah mengulang doa kita sebanyak tiga kali. Kemudian berdoa mendahulukan diri sendiri. Kemudian tidak berdoa dengan doa yang mengandung unsur dosa dan memutus tali silaturahim. Kemudian yang berikutnya nah, makanan, kemudian minuman, pakaian, hendaknya ini makanan, minuman dan pakaian kita itu adalah makanan, minuman dan pakaian yang halal, bukan makanan, minuman ataupun pakaian yang haram. Wallahu taala a'lamu bissawab, wallahu taala a'lam. Kemudian yang berikutnya, istihbabud du'a fi hadzal waqti. Disunahkannya berdoa di waktu ini. Waqtinamu nabhatil ilahiyah, dan memanfaatkan dengan baik sebagaimana seseorang memanfaatkan waktu berperang untuk mendapatkan ghanimah. Jadi ightinam itu adalah berasal dari kata ghanimah. Ightinam artinya memanfaatkan kesempatan. Namun memiliki makna yang dalam, yaitu memanfaatkan kesempatan sebagaimana seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan ghanimah. Berarti tidak seperti Pak? Bersungguh-sungguh, seolah-olah berhadapan dengan musuh yang siap menebaskan pedangnya. Berarti betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu tersebut, bukan cuman lenggang kangkung, leha-leha. Karena kalau kita berada di medan perang, berhadapan dengan musuh, kemudian kita lenggang kangkung terus nanti ya, pedangipun musuh niku badhe membabat leher kita. Maka ightinam ini adalah memanfaatkan kesempatan, tetapi punya makna yang lebih dalam, yaitu karena berasal dari kata ghanimah, artinya kita memanfaatkan kesempatan tersebut seperti kita memperebutkan ghanimah. Kita ingin mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Berarti bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan untuk meraih nabhah ilahiyah, yakni ata ilahiyah, pemberian ilahiyah, wal karami rabbani, dan kemuliaan rabbani, kemuliaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dados mboten santai-santai nggih. Sampun adzan tasih tilem. Sampun adzan masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah duniawiyah. Menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang menyibukkan kita di antara adzan dan iqamah. Seperti misalnya membiasakan diri ketika tiba waktu adzan mempersiapkan makanan ya, untuk makan, minum. Ini tidak bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu tersebut. La'alla sabab fi qabulid du'a fi hadzal waqtil fadil. Barangkali sebab dikabulkannya doa di waktu yang utama ini, ana muntadhirus sholati fi sholatin. Sesungguhnya orang yang menunggu salat ia sedang salat. Fahuwa indallahi ta'ala fi sholatin. Ia di sisi Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai orang yang salat. Orang yang menunggu salat ini seperti orang yang sedang salat. Wa du'a fi sholati la yurad, dan doa di dalam salat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa amma fi sujud fa aksiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ketika kalian dalam keadaan sujud maka perbanyak doa, sebab layak doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita setelah kita bertasyahud kemudian bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW mengatakan fal thumma liyataharra minad du'ai ajabahu ilaihi. Kemudian hendaknya seorang hamba ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memilih doa yang paling menakjubkan untuk dirinya. Artinya sebelum salam Bapak-bapak dari salat kita itu adalah waktu mustajabun doa. Waktu di mana doa kita ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang memilih doa yang paling menakjubkan dirinya. Doa yang menakjubkan diri kita minimalnya adalah doa sabu jagat. Nawa Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga doa seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alak ka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ini doa-doa yang luar biasa. Ya, doa-doa yang luar biasa. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ini sangat luar biasa, apalagi kalau kemudian diulang sampai tiga kali. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sujud perbanyak berdoa. Namun kadang ada sebuah fenomena yang perlu kita perhatikan. Sebagian kita memperpanjang sujud yang terakhir untuk memperbanyak doa. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki.
sesuatu yang perlu kita perbaiki. Kenapa demikian? Contoh dari Nabi SAW, kalau sholat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang kedua lebih panjang daripada yang ketiga. Yang ketiga lebih panjang daripada yang keempat. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Berarti termasuk di dalamnya juga sujud. Sujud yang terakhir ini tidaklah kemudian ada anjuran dari Nabi SAW untuk memperpanjang sujud dalam salat kita yang terakhir. Tetapi yang ada dari Nabi SAW adalah kita memperbanyak doa ketika waktu sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir, justru malah yang awal, yang kedua dan yang ketiga ini yang kita panjangkan, yang terakhir dipendekkan. Dan kemudian nanti sebelum salam diperpanjang doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad jaa fil Bukhari wa Muslim, sungguh telah datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin, senantiasa salah seorang di antara kalian berada dalam salat, madamatis salatu tahbisuhu, selagi salat menahannya, la yamna'uhu ayanqaliba ila ahlihi illa shalah, tidaklah mencegahnya kembali ke keluarganya kecuali salat. Selagi kita menunggu salat, maka kita dihitung sebagai orang yang dalam keadaan salat. Termasuk waktu yang sangat utama Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah adalah waktu antara salat Isya dan salat Maghrib. Dahulu salaf salih memanfaatkan waktu antara Maghrib dan Isya ini dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memperbanyak berdoa. Bahkan sebagian salaf dahulu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit mereka itu tidur di waktu malam hari. Di antara penafsiran mereka adalah waktu malam hari itu adalah antara Maghrib dan Isya, antara Maghrib dan Isya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir, maka itulah waktu yang masuki kita, waktu antara Maghrib dan Isya. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita jangan menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawiyah, dan usahakan kita jangan sampai tidur di waktu tersebut, karena tidur pada waktu tersebut tercela menurut penjelasan dari para ulama, makruh hukumnya kalau kita tidur di antara Maghrib dan Isya. Sebagaimana makruh kita bergadang setelah salat Isya dengan tanpa ada manfaat ataupun kemaslahatan yang besar bagi kita, baik dalam urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Karena itu sering kita ingatkan, malam hari bukan waktunya kita olahraga, tapi malam hari waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya kita istirahat, waktunya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salaf dahulu siang hari seperti singa, kalau malam hari seperti pendeta. Memanfaatkan waktu malam untuk betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak untuk istirahat. Istirahat kita itu lebih baik daripada olahraga, karena memang waktu malam untuk istirahat. Olahraga di malam hari
kurang baik untuk tubuh kita. Kalau tidak kita katakan tidak baik untuk tubuh kita. Waktu malam hari adalah waktu istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam hari itu sebagai tempat untuk beristirahat. Jangan kita menyalahi qada kauni dari Allah SWT. Jangan kita menyalahi hukum kauni Allah SWT, justru itu tidak baik. Mboten nyindir lagi. Enggak nyindir istane nyindir, mboten. Tapi memang daripada olahraga capek, lebih baik napa? Istirahat, dan itu memang waktu istirahat kita. Istirahat itu lebih baik daripada olahraga. Nggih, Pak. Panjenengan istirahat di malam hari itu lebih baik daripada olahraga. Karena memang itu waktu olahraga, waktu kita istirahat. Kenapa waktu istirahat untuk kemudian ini? Kalau mau olahraga pada subuh, jangan pada subuh justru karena capek olahraga malam hari justru malah tidur. Waktu olahraga pakai tidur lah, ini betul rasa ini. Ya. Buri kali umati fi buku riha. Dijadikan keberkahan untuk umatku itu pada waktu pagi harinya. Malam hari olahraga sampai jam 12. Setelah itu pada subuh tidur. Lah niki dos pundi panjenengan bede sehat, justru malah napa kulaan penyakit, malah kulaan apa? Penyakit. Ya. Waktu malam hari adalah untuk istirahat. Pun jenengan istirahat mawon, insyaallah sehat. Ya. Insyaallah napa? Sehat mawon ya. Apalagi kalau nanti setelah napa? Olahraga jam 12, jam 1, setelah itu makan ada. Makan malam. Makanya wah mie Jawa. Setelah itu tidur, Mas. Masya Allah nih. Bukan nyindir ya. Cuman mengajak kepada yang lebih baik. Karena memang waktu malam hari waktu istirahat, monggo istirahat mawon ya, istirahat mawon. Istri panjenengan, anak panjenengan itu butuh panjenengan malam hari. Itu lebih baik. Panjenengan bercengkrama dengan istri panjenengan lebih baik daripada panjenengan olahraga di luar. Malam hari lho nggih. Malam hari. Nggih monggo dipun penggalih ingkang sae sampun ngantos mangke dipun wah ustaz kok nyindir terus lah nih. Istihbabu taqaddum ilal masjid. Jadi sunahkan bersegera menuju ke masjid ya. Li tahsili hadzal waqti wal ijtihadi fihi, untuk mendapatkan keutamaan waktu ini ya, untuk mendapatkan waktu ini dan juga bersungguh-sungguh di waktu ini. Kemudian qayadat ahadisu hada du'a bi annahu idza kana bi ismin aw qati'ati rahim. Membatasi hadis-hadis, beberapa hadis doa ini dengan bahwasanya doa itu tidak mengandung unsur doa atau memutus tali silaturahim. Fahada i'tidaun, maka ini adalah i'tida, melampaui batas fi doa, dalam doa. Ya'samu sahibuhu, orang yang melakukannya berdosa, wala yuqbalu du'auhu, dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan. Qala Ibnul Qayyim fil Jawabil Kafi, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jawabul Kafi, liman sa'ala anid dawa'is syafi. Ad-du'a min aqwal asbab. Doa adalah merupakan sebab yang paling kuat. Falaisa syai'un anfa'a minhu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat dibandingkan doa. Famata ulhimal abdu du'a, kapan saja seorang hamba diilhamkan berdoa kepada Allah SWT, hasalatil ijabatu, akan didapatkan pengabulan doa. Artinya demikian bahwa kita jangan membawa antusias supaya doa kita dikabulkan. Hendaknya kita membawa antusias untuk berdoa. Kalau kita berdoa dan berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Sampun ngantos napa?
membawa semangat supaya doa kita dikabulkan. Tapi yang kita bawa apa? Semangat berdoa. Panjenengan gadah hajat napa pun berdoa dumateng Allah. Berdoa, berdoa dan berdoa. Jangan membawa semangat mudah-mudahan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membuat kita putus asa. Kemudian waqala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, min adabi doa as-sana'u 'ala Allah, termasuk adab doa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengulang pujiannya, wassalatu ala rasulih, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan, fad du'a min ablagil asbab, doa adalah merupakan ablagil asbab, sebab yang paling sempurna lijal bil manafi'i, untuk mendapatkan manfaat-manfaat, wa daf'il madar, dan menolak kemadaratan, wa yustahabbu ikhfa'ud du'a, dan disunahkan untuk menyirikan, ya, merendahkan, untuk mensirikan doa kita, untuk melirihkan doa kita. Fahuwa ablagu fit tadarru', dan itu lebih sempurna dalam berdp-dp di hadapan Allah, wa aqrabu lil ikhlas, dan lebih dekat kepada keikhlasan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari bersama, termasuk tadi ya, sindiran jangan olahraga di malam hari ya. Niki mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi bapak dan ibu-ibu semuanya. Lebih baik malam hari digunakan untuk istirahat, dan lebih baik digunakan untuk bercengkerama dengan anak dan istri kita, itu lebih bermanfaat untuk jiwa dan raga kita. Nggih. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.